positive thinking itu gimana Pak? Ada satu cerita yang bagus ya, analogi yang bagus tentang bagaimana menjelaskan positive thinking itu. Ada dua binatang yang ketika kita amati, kita cermati, ternyata memiliki perbedaan di karakter, di perilaku, di kebiasaan hidup yang berbeda. Binatang yang saya maksud adalah lalat dan lebah. Kalau kita mau lihat lebih dalam, lalat itu binatang yang selalu bertemu dengan sampah. Bahkan lalat itu cenderung tidak berada di tempat yang bersih. Kalau kita ingin tempat kita bersih, kalau kita ingin tempat kita tidak diganggu oleh lalat, maka kita harus membuat tempat itu bersih. Jadi lalat itu memang tempatnya bukan di tempat yang bersih. Berbeda dengan lebah. Lebah itu kalau kita mau cermati lebih dalam, lebah selalu identik dengan bunga. Lebah itu selalu menemukan di mana bunga berada. Dan yang dihisap oleh lebah adalah madu. Itu sari dari bunga yang manis rasanya. Dua analogi antara lalat dan lebah ini kalau kita kaitkan dalam tema positive thinking, sebenarnya apa yang ditemui oleh lalat dan apa yang ditemui oleh lebah itu menunjukkan apa yang ada di pikiran lalat dan apa yang ada di pikiran lebah. Lalat selalu bertemu dengan sampah, selalu bertemu dengan lingkungan yang kotor, karena pikirannya selalu berpikir, selalu memikirkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang identik dengan sampah. Kalau lebah memang selalu berpikir tentang bunga, tentang madu, tentang sesuatu yang manis. Nah, ada orang bijak mengatakan bahwa apa yang kamu dapatkan adalah gambar dari apa yang kamu pikirkan. Maka dalam mencapai satu kesuksesan, orang bijak mengatakan you can if you think you can. Kalau kita berpikir bisa, insya Allah kita bisa. Tergantung kualitas berpikir kita. Saya pernah melihat satu fenomena yang sangat sederhana, tapi itu menunjukkan bagaimana kekuatan berpikir. Di tetangga rumah saya itu ada seorang yang beragama Nasrani. Dia memelihara anjing. Anjing kecil itu suka menyapa begitu, kalau bahasa lembutnya, menyapa siapapun yang berjalan di depan rumahnya. Nah, seringkali terjadi anak-anak yang mau pergi ke musola itu disapa dengan cara menggonggong. Jadi anak-anak tadi itu ya kadang malah ketakutan, tapi yang aneh yang selalu disapa oleh anjing itu adalah mereka yang takut. Sebelum melewati rumah itu mereka berpikir gini, awas sudah ada anjing loh, nanti kita disapa. Jadi bukan karena anjingnya yang suka menggonggong mereka, tapi mereka memang berpikir nanti akan digonggongi oleh. Jadi apa yang dipikirkan oleh anak-anak itu diwujudkan menjadi satu kenyataan. Di dalam konsep Islam, Rasulullah sudah menjelaskan anak inda abdullah, anak-anaknya itu Allah. Saya Allah mengikuti perasaan hambaku. Ketika hambaku berpikir bahwa saya sangat mencintai mereka, saya akan mencukupi kebutuhan mereka, saya akan membuat mereka sukses, itu yang akan didapatkan. Ketika seseorang itu berpikir bahwa dirinya itu akan menjadi orang yang tidak bermanfaat, tidak memberikan kontribusi apapun, dia akan hidup dengan penuh banyak penderitaan, itu menjadi bagian dari takdir mereka. Apa yang kita pikirkan itu akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajari oleh Rasulullah, berbaik sangkalah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada diri sendiri, berbaik sangkalah kepada sesama manusia, berbaik sangkalah kepada kehidupan. Seorang muslim ketika bangun tidur, kalimat pertama yang diucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Karena selama manusia diberikan hidup oleh Allah, maka pasti ada jalan di setiap masalah yang dihadapi. Setelah berpikir positif, setelah berbaik sangka positif kepada Allah, kepada kehidupan kita, kepada takdir kita, maka itu akan kita temui sebagai takdir kita yang terbaik. Ingat, Allah sangat mencintai kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.